Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut mencapai 96% dari total wilayah. Dengan luas wilayah tersebut, sektor kelautan memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi kemakmuran masyarakat Kepulauan Riau. Untuk itu, para pihak terkait harus memiliki program yang tepat serta dukungan anggaran yang memadai. Jika telah demikian, wilayah Kepri tidak lagi bergantung pada luas daratan yang hanya 4%. Optimalisasi program kelautan dan perikanan. Inilah catatan redaksi episode kali ini. Bersama kita telah hadir narasumber. Yang pertama ada Dr. Said Sudrajat, SOS MSI, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semoga sehat. Kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin, amin. Ya, dan yang kedua ada Bapak Wahyu Wahyudin, SEMM, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa. Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah, lagi sibuk ini ya. Lagi sibuk ya? Betul. Oke. Dan yang terakhir ada Pak Ihsan Kamil, Pak Dr. Ihsan Kamil STMSC, selaku Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam Pak Emil. Selamat malam Bu Putri. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ada di acara redaksi untuk mengangkat persoalan kelautan perikanan. Terima kasih. Perikanan. Saya manggilnya berarti Pak Emil ya? Pak Emil aja. Pak Emil aja, oke. Bagaimana kabarnya Pak Emil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita langsung ke Pak Said nih. Pak, dengan 96% wilayah kita ini lautan ya. Program apa saja mungkin yang dijalankan pada tahun ini sehingga dapat memberikan atau menambah PAD dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Kepri? Baik, barangkali kita sudah mengetahui bersama bahwa pembangunan daerah ini kita sudah memiliki dokumen, yaitu RPJP daerah dan RPJMD daerah. Kita turunkan menjadi renstra masing-masing perangkat daerah. Di dalam RPJMD, Gubernur Ansar Ahmad dan Ibu Marlin ini kita sudah menempatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan ini menjadi misi yang pertama. Untuk mewujudkan visi, yaitu mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Jadi oleh karena itu memang kita menyadari sekali bagaimana Provinsi Kepulauan Riau ini dengan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa yang terpotret dari luas wilayah, kemudian dari jumlah pulau, dari garis pantai yang memang saya pikir itu salah satu yang terpanjang di Indonesia. Tapi kalau jumlah pulau dan luas lautnya kita terluas se-Indonesia. Jadi oleh karena itu memang program kita itu yang pertama itu adalah optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki ini. Itu kita berharap ke depannya terus meningkat, yaitu kontribusi sektor kelautan dan perikanan ini terhadap PDRB. Sehingga dia akan memberikan dampak yang luas kepada pertumbuhan ekonomi, baik itu secara daerah maupun secara nasional. Kita dari awal pembentukan Provinsi Kepri sudah semuanya sepakat bahwa akan menjadikan Provinsi Kepri ini sebagai salah satu ujung tombak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di daerah perbatasan. Kita bersyukur kita juga sudah ditempatkan oleh Bappenas setelah Bali, Provinsi Kepri ini dijadikan semacam blueprint perencanaan transformasi ekonomi. Kita menamakan Kepri ini dinamakan Permata Biru dari Utara. Jadi oleh karena itu program pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan itu menjadi nomor satu. Untuk mewujudkan itu, tentu kita harus menguatkan pertumbuhan produksi kelautan dan perikanan itu sendiri. Produksi
kelautan dan perikanan itu sendiri. Kemudian setelah kita meningkatkan produksi, tentu kita akan mengoptimalkan pemanfaatan itu untuk kita olah menjadi produk yang benar-benar memiliki nilai tambah tinggi dan nilai jual yang tinggi dalam bentuk pengolahan dan pemasaran. Kemudian yang paling penting juga adalah kita akan melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi-potensi yang berkaitan dengan kelautan dan peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan potensi tersebut. Jadi kita tahun 2000 periode Pak Gubernur saat ini itu kita memang sudah dari awal itu memang konsisten di situ agar visi misi yang telah kita tuangkan dalam RPJP dan RPJMD itu dapat terwujud secara bertahap dengan sistematis dan tahap-tahap yang sangat jelas. Jadi oleh karena itu kembali lagi kami sampaikan bahwa memang karena potensi yang sangat besar ini, maka sangat pas jika misi nomor 1 ditempatkan dalam pengembangan potensi maritim ini. Barangkali itu. Yang sudah berjalan sendiri program di tahun ini Pak, apa kira-kira? Yang pertama itu kita kan memiliki data tentang produksi perikanan tangkap. Kemudian data perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta bagaimana pemanfaatan potensi lain, yaitu pemanfaatan kawasan konservasi, kawasan terumbu karang, kawasan padang lamun, kemudian kawasan mangrove. Itu semuanya sudah kita miliki, dan saat ini setiap tahun itu karena kita fokus kepada peningkatan produksi untuk sebagai pemantik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nelayan, maka setiap tahun itu kita fokus peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian mendorong tumbuh kembangnya pelaku-pelaku usaha pengolahan dan pemasaran. Kemudian kita untuk ini semua kita sudah sepakat, Pak Menteri berkali-kali apabila menyampaikan Sustainable Development, maka nomor satunya adalah kelestarian lingkungan. Kemudian peningkatan kesejahteraan, kemudian juga kita peningkatan perekonomian. Jadi memang kelestarian lingkungan itu adalah panglima dari semuanya. Jadi barangkali itu. Jadi peningkatan daripada sarana prasarana baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan pemasaran, dan kita sudah sepakat bersama seluruh stakeholder baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai dengan pemerintah desa. Jadi kami bersama-sama ini berkolaborasi, terus berpartner nih. Boleh dibilangkan seminggu terus kami sering komunikasi dengan Pak Wahyu Wahyudin selaku Ketua Komisi 2 beserta seluruh anggota, dan juga bersama teman-teman DPRD yang lain. Dan yang paling penting memang kami terus mendapat support nih. Mendapat bimbingan, mendapat energi setiap hari itu dari satker atau dari lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah pusat di daerah. Ini salah satunya Pak Emil ini yang sangat boleh dibilang sama Pak Emil ini setiap minggu tuh beberapa kali saya terus komunikasi, bahkan saling mengunjungi apa gitu. Itu perlu kita lakukan. Bahkan kami sampai melakukan peninjauan ke daerah-daerah tempat pengembangan budidaya, karena memang kami pikir perikanan budidaya dengan luasnya potensi dan wilayah kelautan kita ini, kita memang sepakat bahwa perikanan budidaya ini adalah masa depannya Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan secara pertumbuhan ekonomi daerah, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional karena berada di perbatasan di pintu gerbangnya negara Indonesia dan berbatasan dengan hampir seluruh negara ASEAN. Oke. Ini tahun 2024 tahun baru nih ya Pak ya. Artinya tentu gebrakan-gebrakan terkait sektor kelautan ini dari pemerintah khususnya gitu ya, program-program itu dinantikan gitu ya untuk bisa memaksimalkan potensi itu. Tapi mungkin program yang telah dijalankan sebelumnya Pak, menurut Bapak apakah ada yang kurang dan perlu perbaikan di tahun ini kira-kira? Tentu tidak ada yang sempurna. Tentu kita terus setiap kita melakukan setiap kita merencanakan dan melaksanakan, tentu kita ada tahapan manajemen evaluasi. Dari sini kita akan melihat sebagai umpan balik kita kira-kira perencanaan apa yang akan kita lakukan ke depan setelah kita melihat beberapa poin-poin evaluasi ini. Kita melihat bahwa memang ke depannya kami mungkin nanti akan bersama dengan teman-teman DPRD, sama dengan di backup dari teman-teman kementerian, baik itu Balai Benih, kemudian dari pengawasan kelautan, karantina dan berbagai berkaitan dengan itu, kita berkolaborasi
kita berharap basis-basis daripada pengembangan kita saat ini kan kita masih sifatnya dalam skala kecil. Kita memang berharap nanti karena kita menyadari bahwa keterbatasan sumber daya baik itu dari pemerintah dan masing-masing tentu kita harus menjadikan ini sebagai satu kesatuan. Kita berharap nanti ada kita sudah memiliki dalam RZOP 3K itu sudah kita gambarkan secara jelas dalam pola ruangnya itu ada titik-titik koordinat perikanan budidaya kita alokasikan itu sangat luas. Kemudian di kawasan lain yang ramah lingkungan seperti kawasan konservasi dan kawasan-kawasan yang menurut kita itu dia itu bisa kita kolaborasikan dengan perikanan budidaya, kita berharap nanti ada sektor-sektor atau subsektor atau nanti pelaku-pelaku yang melakukan dalam skala yang lebih besar. Memang kedepannya tapi kita harus berkolaborasi. Peran pemerintahnya sebagai pemantik, sebagai pengungkit saja. Regulasinya bagaimana? Kita meregulasi pembinaan, kemudian menyiapkan SDM-SDM. Sehingga kemarin kami sudah juga diskusi dengan teman-teman dari pemerintah Kabupaten Natuna, pelaku usaha. Kita berharap nanti jika memang setelah kita lakukan berbagai kolaborasi dan kajian-kajian dan juga mengajak berbagai terkait, itu kita akan melakukan semacam kita terus akan mencoba seperti keramba-keramba bentuknya offshore. Offshore itu kerambanya sangat besar, ya artinya kapasitas produksinya tuh bisa kita tingkatkan berkali-kali lipat daripada yang kita lakukan secara dengan skala-skala yang skala masyarakat yang kecil gitu ya. Oke. Pak Wahyu, tadi mungkin program-program sudah disampaikan oleh Pak Said yang tentunya sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan. Tapi menurut kacamata Pak Wahyu sendiri, apakah pengelolaan kekayaan laut kita ini sudah maksimal? Ya, kalau kita lihat ya dari kacamata dari masyarakat ya, kemudian juga kami juga dari DPRD terus mengawasi akan hal ini. Tentu ini masih jauh lah, masih jauh dari kesempurnaan ya. Tapi ini juga hal yang wajar tentunya karena memang kami melihat anggaran-anggaran yang tersedia di Dinas Kelautan Perikanan Kepri masih terbatas ya. Yang mana memang untuk budidaya sendiri ini masih sangat-sangat minim. Kemudian juga di masyarakat sendiri ini belum terpola karena mereka saat ini hanya kebanyakan mereka ini pergi untuk menangkap ikan bukan untuk budidaya. Nah proses inilah nanti yang memang kami minta bantuan juga dari pemerintah pusat agar budidaya lebih dikembangkan lagi ke depannya di Provinsi Kepri. Karena kewenangan laut ini saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat. 0 sampai 12 mil belum diberikan sepenuhnya kewenangan ke pemerintah Provinsi Kepri. Nah sehingga ini potensi inilah yang memang kami akan kejar nih. Sehingga nanti budidaya kelautan perikanan di Kepri bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentunya kami akan support DKP secara full ya. Karena kita dianugerahkan 96% wilayahnya laut itu. Tetapi potensi kelautan ini masih sekian persen saja. Mungkin di bawah 10% ya. Apalagi ke PAD Kepri. Nah ini, jadi ini sangat disayangkan. Kalau ke depan ini harus fokus dan dari DKP memang perencanaannya sudah luar biasa. Hanya terkait dari segi penganggarannya aja karena memang keterbatasan PAD yang diterima oleh Kepri. Berapa sih Pak anggaran untuk tahun ini? Kemarin kan sudah diketok palunya. Kurang lebih sekitar 60-an ya kalau tidak salah. 70 lebih ya kalau dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan ini sangat kurang, ya sangat kurang. Seyogianya paling tidak, ya, paling tidak 1 triliun per tahun, ya untuk DKP ini saya kira ini akan menjadi acuan dan bisa berkembang, ya. Karena memang budidaya ini di awal memang ini padat, ya artinya padat modal di awal. Tetapi setelah tahun berikutnya ini akan menghasilkan yang luar biasa. Ya kita malu lah dengan negara-negara lain yang memang kelautannya sedikit, banyak daratnya, tapi mereka bisa mengelola perikanan yang luar biasa. Nah kita di Kepri, tadi sudah disebutkan bahwa Kepri ini menjadi permata biru wilayah utara. Tapi sekarang permata birunya belum nampak ya, masih picing-picing dikit lah. Masih ngumpet-ngumpet ya. Nanti mudah-mudahan ya rancangan permata biru benar-benar real terjadi dan kita berdoa lah ke depannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Kepri. Ya.
Tapi menurut Pak Wahyu, apakah ada yang salah ketika wilayah yang sebagian besarnya itu laut, tapi menyandarkan sumber PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor? Ya itu sangat salah sebenarnya, Sangat ya, salah. ya sangat salah. Tetapi karena kewenangannya masih diambil alih wewenang oleh pusat, sehingga Kepri tidak bisa berbuat banyak akan hal itu. Dan kami akan berjuang, mudah-mudahan ya Perda RT RW RZWP tahun ini bisa segera disahkan, kemudian diajukan sehingga kami punya kewenangan khusus lah untuk mengelola itu, seperti itu. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Karena saat ini memang sangat menyedihkan lah ya. Kalau kewenangan itu kami kelola, saya yakin masyarakat di Provinsi Kepri kesejahteraan akan didapatkan. Oke. Mungkin dari Pak Emil sendiri, Pak Emil, bagaimana melihat Kepri ini yang 96% wilayahnya lautan, namun tadi disampaikan juga belum terlalu maksimal untuk mengoptimalkan hal itu. Baik, Mbak Putri, seperti yang kita tadi sama-sama ketahui bahwa Indonesia itu kan archipelago country dan Kepri adalah bagian kecilnya yang miniaturnya Indonesia. Jadi seperti juga program dari terobosan Menteri Kelautan Perikanan yang berbasis ekonomi biru itu ada 5 program. Pertama, kita memiliki program terkait dengan penambahan luas kawasan konservasi. Kita ingin kawasan konservasi ini menjadi pendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pemanfaatan ruang laut di sekitarnya. Selanjutnya, kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan berbasis kuota. Jadi kita mengawasi bahwa pemanfaatan kawasan-kawasan penangkapan itu berdasarkan kuota yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengembangan kawasan budidaya, baik itu perikanan pesisir, darat maupun laut yang berkelanjutan. Kembali lagi kita berfokus kepada berkelanjutan karena memang Pak Menteri mengharapkan bahwa ekologi adalah panglima dalam pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan. Yang keempat itu pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang juga ini kembali lagi bahwa karena daerah archipelago country bahwa kita itu terdiri dari ribuan pulau yang semua merupakan potensi yang untuk dimanfaatkan, tetapi perlu kita kelola dengan baik. Tadi juga Pak Kadis sudah menyebutkan sampai sekarang ini sudah disusun RZWP 3K dan juga nantinya antara RZ darat dan juga RT RW darat dengan RZ juga akan disatukan sehingga pemanfaatan ruang laut yang luar biasa ini bisa kita optimalkan. Tidak hanya untuk kegiatan perikanan, tetapi juga di luar kegiatan perikanan pemanfaatan ruangannya juga bisa kita gunakan. Yang terakhir terkait dengan pengelolaan sampah di laut, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia masih belum aware terhadap sampah laut ini, sampah plastik. Kadang-kadang berbudidaya pun rumput laut masih menggunakan botol plastik sebagai pelampungnya dengan alasan bahwa secara ekonomi lebih murah. Tetapi secara jangka panjang itu berarti kan kita masih mendorong untuk penggunaan atau menimbulkan sampah di laut. Dari 5 program tersebut, untuk kegiatan perikanan budidaya sendiri, kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kami memiliki program pengembangan kampung budidaya. Di Kepri sendiri dari 6 kabupaten kota itu 6-6-nya kita dorong untuk pengembangan kampung. Seperti Karimun dan Lingga itu untuk komoditas rumput laut, Batam sendiri sebagai kawasan kakap putih, terus untuk Bintan bawal bintang, terus yang
kerapu itu di Anambas dan Natuna. Jadi secara potensi dan secara kultural masyarakatnya pun kita sudah memetakan bahwa memang di Kepri ini khususnya di Karimun dan Lingga merupakan kawasan yang potensial untuk kegiatan budidaya rumput laut. Jadi kita dorong pengembangan rumput laut dan juga untuk komoditas-komoditas yang ekonomis karena memang komoditas kerapu merupakan tujuan ekspor, makanya pintu keluarnya akan di Anambas dan Natuna, makanya kita dorong pengembangannya di Anambas dan Natuna. Jadi selain dari pengembangan kampung, kami juga punya program terkait dengan bantuan benih. Karena memang kita tahu bahwa selama ini kegiatan budidaya ini masih sebagai kegiatan sampingan. Kedepannya saya juga melihat bahwa dengan potensi perairan laut yang 96% seharusnya kegiatan budidaya itu bukan sampingan tetapi kegiatan utama. Tapi ya itu merubah mindset, merubah perilaku ini ya bukan hanya dari kami ya. Mungkin nanti dorongan dari Pak DPR, Pak Wahyu, Pak Kadis bisa kita berkolaborasi sehingga kegiatan perikanan budidaya ini bisa lebih mantap. Yang ketiga, kami juga punya program terkait dengan restocking. Restocking ini untuk ikan Nemo, karena memang kita tahu bahwa perairan Batam ini merupakan kawasan wisata. Jadi kita bisa mengattract wisatawan dengan adanya restocking kegiatan budidaya ikan Nemo. Selanjutnya kami juga mempunyai program terkait dengan kebun bibit rumput laut. Tahun ini, tahun 2024, kami memiliki lebih kurang 12 paket. Jadi itu akan kami kembangkan di Karimun dan juga di Lingga. Dan tahun 2023 kemarin sebenarnya sudah kita mulai dan alhamdulillah cukup menghasilkan hasil yang lumayan karena juga menjadi pendorong bagi kelompok-kelompok pembudidaya lain karena selama ini memang agak mati suri ya Pak Kadis bahwa kegiatan budidaya rumput laut kita dorong lagi supaya bisa menjadi mata pencarian untuk masyarakat. Selanjutnya dari segi sertifikasi kami juga punya program pendampingan dan sosialisasi CBIB dan CPIB. CPIB itu terkait dengan cara pemurnihan ikan yang baik. Jadi bagaimana pembudidaya ikan itu bisa membenihkan untuk menghasilkan ikan dengan kualitas yang baik. Dan cara budidaya ikan atau CBIB itu cara bagaimana membudidayakan ikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SNI, sehingga ikan yang dihasilkan itu sesuai dengan ISO atau sertifikat yang telah ditetapkan, sehingga bisa tembus untuk pasaran internasional. Jadi itu sebagian dari program-program yang ada di kami, yang kami harapkan kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama mengoptimalkan kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan di Kepri. Mungkin itu, Mbak. Sama-sama untuk mengoptimalkan, jadi harus kolaborasi. Nah, Jadi sejauh ini sekali. kolaborasi terus dilakukan ya Pak ya? Terus Iya. jalan ya? Jalan. Kan komunikasinya ini Iya. terus via tatap muka, via alat, Ya. via kelompok-kelompok. Terus kita lakukan kunjungan-kunjungan juga. Artinya program-program tadi mungkin yang sudah dilakukan oleh Balai Perikanan dan juga mungkin yang dari pemerintah bisa disinkronkan akhirnya nanti Ya bisa benar Mbak Putri. bertemu untuk bisa pengoptimalan itu. Ya benar, di segi program pun saya sering diundang baik itu dari dinas ataupun Bapeda karena dalam mereka menyusun program kami event kami ini bagian dari pusat tetapi tetap diundang untuk
mendapatkan insight juga bahwa kegiatan pusat itu seperti apa, kegiatan daerah itu bisa dikolaborasikan seperti apa. Jadi dalam penyusunan rencana ke depan itu sudah inline lah. Jadi apa kegiatan di pusat seperti apa, kegiatan di daerah juga kita bisa saling support. Nanti masih banyak yang perlu kita bahas, khususnya terkait kelautan dan perikanan kita. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Ada masih di catatan redaksi pemirsa. Pak Emil, tadi sudah disampaikan beberapa program yang sudah dilakukan oleh BPBLB ya, Balai BPBL Batam. Oh ya, BPBL Batam gitu ya. Tapi mungkin selama ini yang paling berpotensi dan memiliki progres bagus itu budidaya apa Pak untuk bisa diterapkan? Baik, Kak Putri.
Mungkin saya perlu menceritakan sedikit profil dari balai kami, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Kami merupakan balai pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan diseminasi teknologi dan juga melakukan bantuan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan komoditas yang menjadi prioritas utama kami ada 4. Yang pertama itu kakap putih. Jadi untuk tahun 2024 ini kita memiliki lebih kurang target untuk bantuan benih itu sebanyak 350.000. Sedangkan untuk bawal bintang itu kita juga memiliki target sebanyak 200.000. Dan di samping itu kita juga memiliki komoditas yang ketiga itu ikan kerapu. Kami memiliki target sebanyak 10.000. Dan yang terakhir bantuan restocking untuk ikan hias atau Nemo sebanyak lebih kurang 10.000 juga. Jadi dari komoditas ikan tersebut kami dengan area tanggung jawab yang cukup luas dari pantai barat Sumatera sampai dengan pantai timur Sumatera dengan pantai barat Kalimantan, tetapi karena kami berposisi di Kepri, tentu saja porsi Kepri lebih besar dibanding areal-areal di luar tanggung jawab kami. Jadi secara proporsional kami juga membantu masyarakat dalam hal ini bagaimana tidak hanya memberikan bantuan benih, tetapi juga mendampingi bagaimana budidaya itu bisa berhasil dengan benar, bagaimana juga mengatasi penyakit-penyakit yang selama ini menjadi momok bagi pembudidaya. Tadi dalam diskusi awal kita juga melihat bahwa budidaya itu kan high cost. Kita perlu berinvestasi di depan karena berbudidaya itu harus memiliki sarana. Jadi kalau kita di laut kita harus punya KJA, berarti kan ada investasi KJA. Di samping itu untuk membudidayakan ikan kita juga butuh pakan. Tetapi karena memang pembudidaya kita ini basicnya nelayan, jadi mungkin sebagai nelayan bisa mengumpulkan ikan-ikan runcah untuk menjadi pakan dalam budidaya. Jadi saya melihat ke depan itu kegiatan budidaya bukan lagi sebagai pekerjaan sampingan, tapi arahnya menjadi kegiatan utama. Tetapi di sini kita perlu bicara skala ekonomi. Jadi kalau pembudidaya itu punya cuma 2 atau 3 keramba, itu sama saja tidak ada skala ekonominya. Jadi memang perlu kita teliti lebih detail Pak Kadis, berapa skala ekonomi dari pembudidaya itu sehingga pembudidaya ini bisa menjadi mata pencarian dan setidaknya sesuai dengan UMR-nya Kepri lah. Jadi jangan sampai dia berbudidaya itu malah di bawah dari upah minimum provinsi. Mungkin itu. Tapi dari seluruh wilayah yang ada di Kepri mungkin Pak, tentu tidak semua pas untuk dijadikan tempat budidaya. Mungkin daerah-daerah mana saja yang dinilai pas untuk dijadikan tempat budidaya? Sebenarnya dengan kondisi Kepri seperti ini, karena memang kawasan-kawasan kita ini banyak pulaunya, tentu saja banyak shelternya. Jadi kalau untuk dijadikan kawasan budidaya cukup banyak. Jadi di pulau-pulau itu ada spot-spot, ya semua kabupaten kota punya spot-spot yang bisa dimanfaatkan. Di dalam RZWP 3K pun sudah dialokasikan ruang untuk kegiatan budidaya. Walaupun secara kajian itu ada pertimbangan pertama adanya shelter. Jadi maksudnya tempat budidaya ini jangan langsung berhadapan dengan laut lepas.
Jadi kalau berhadapan laut lepas berarti kan tidak aman untuk kegiatan budidaya. Terus kecerahannya seperti apa? Terus kedalaman airnya seperti apa? Salinitasnya seperti apa? Jadi dalam penyusunan RZUP 3 pun sebenarnya sudah mempertimbangkan semua elemen tersebut sehingga bisa memetakan oh ini daerah potensi. Jadi sebenarnya kalau bicara existing nelayan-nelayan kita itu menempatkan KJA-nya itu berarti sudah melalui insting mereka. Karena itu tempat yang paling sukses, pengalaman alamiah, pengalaman alamiah, tempat yang paling sukses, tahu dia ternyata di sini yang paling pas. Tempat yang paling cocok untuk budidaya. Jadi di samping kajian kita juga mempertimbangkan existing lokasi ya Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mengelompokkan bahwa di 6 kabupaten kota di Kepri ini sudah kita bagi untuk Batam ini komoditasnya kakap putih. Karena memang komoditas ini secara pasar di Batam ini live fish ini sangat menguntungkan karena kita bisa menjual ikan per kilonya di atas 120 ribu. Jadi ini kalau dibandingkan saya sebelum di Batam di beberapa tempat tidak adalah tempat yang bisa menjual ikan live dengan harga seperti di Batam ini. Jadi itu merupakan peluang yang sangat luar biasa. Tetapi memang kita harus menjaga jangan sampai terjadi overproduksi. Jadi kita harus mempertimbangkan berapa serapan pasar. Jadi kalau antara pasar dan supply-nya tidak match, ya dia kasihan juga pembudidaya. Dan juga kita juga harus memproteksi adanya ikan-ikan ilegal ini Pak Kadis, Pak Wahyu, karena saya udah hampir 2 tahun di sini selalu pada saat Lebaran atau tahun baru itu selalu pembudidaya komplain ke saya, Pak, saya nggak bisa menjual ikan ini karena ikan-ikan dari luar masuk ya. Jadi itu mungkin jadi concern kita bersama juga bahwa kita sama-sama berbudidaya, tetapi juga kita harus memproteksi pembudidaya kita, jangan sampai mereka hilang semangatnya karena tidak ada proteksi untuk menjual produknya di pasaran kita. Ya. Tapi untuk total kelompok budidaya sendiri di Kepri ada berapa, Pak? Kalau target kami untuk tahun ini tidak terlalu banyak ya, karena target kami ada sekitar 80 kelompok pembudidaya. Karena memang keterbatasan dari jumlah bantuan yang bisa kami bantu. Tetapi berdasarkan data yang kami dapatkan dari dinas, ya kelompok pembudidaya itu cukup banyak ada di seluruh kabupaten kota. Mungkin berdasarkan data lebih dari 10.000 kelompok di seluruh Kepri. Tetapi kembali lagi kelompok ini kalau yang kita dorong itu adalah suatu kelompok yang bukan dadakan, tapi kelompok yang memang berinisiatif untuk berbudidaya. Jadi dia sudah punya keinginan untuk melakukan budidaya. Kalau didorong tetapi tidak punya keinginan tuh kita mereka sudah melakukannya secara mandiri. Iya gitu, dan sudah buang modal aja. Buang modal gitu. Sudah mandiri, sudah bertahun-tahun ya udah tahu kan. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Wahyu dan juga Pak Said. Mungkin Pak Said dulu. Apa yang dilakukan oleh BPBL sejauh ini tadi yang sudah disampaikan terkait budidaya dan lain sebagainya, itu apakah sudah sejalan dengan program yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan? Baik, sudah dari awal kita sudah sampaikan ketika kita menyusun dokumen perencanaan itu kan semua input dari berbagai stakeholder itu kita minta. Kita sering lakukan tukar menukar program, dan juga kita saling sharing data. Disampaikan Pak Emil sangat betul kalau kita melihat jumlah nelayan atau jumlah rumah tangga perikanan kita menyebutnya ya Pak Emil lah. Kami di istilah di perikanan kita menyebutnya RTP, rumah tangga perikanan. Data kita tuh menunjukkan tuh
lebih daripada 195.000 di Kepri ini rumah tangga perikanan. Jadi bisa kita apakan statistiknya rata-rata 4 atau 5 orang ini satu keluarga sudah hampir 1 juta orang yang betul-betul menggantungkan hidupnya di sektor perikanan di Kepri. Kan sesuatu yang luar biasa. Itu Pak Gubernur sini menyebutkan bahwa sektor perikanan, sektor kelautan perikanan kita ini ya seperti raksasa yang ya sudah mulai sedikit terbangun. Nah itu, mudah-mudahan mulai terbangun. Seperti disampaikan beliau tadi, Pak Wahyu juga menyampaikan bahwa kelautan kita ini kan ini memang kita akui punya potensi bukan hanya di sektor perikanan, sangat banyak. Berbagai sektor yang saat ini sudah kita alokasikan ruangnya dalam RZUP 3K itu sebagai sektor untuk perhubungan, lalu lintas, perdagangan, dan berbagai lalu lintas kapal dan segala macamnya, labu jangkar dan segala bisnis yang mengikutinya. Kemudian sektor pariwisata yang luar biasa. Sektor yang tidak kalah itu kalau sektor-sektor yang kita lakukan saat ini adalah sektor-sektor di lingkungan itu sendiri. Lingkungan laut ini kan menjadi sangat daya tarik yang luar biasa. Kalau kita melihat sekarang ini tren dunia ini bagaimana pariwisata dunia ini kan mereka lebih sekarang ini mulai sangat tertarik apabila satu kawasan itu ternyata ada potensi lingkungan yang dijual di situ. Nah, jadi oleh karena itu memang kita sekali lagi mengajak dan sektor-sektor yang kita lakukan saat ini dan kedepannya akan mudah-mudahan kita kembangkan lagi bersama secara kolaborasi seperti perikanan budidaya. Tidak hanya menjadi lumbungnya produksi ikan, tapi kita juga berharap kedepannya nanti dia akan menjadi juga sebagai destinasi wisata. Tidak tuh kemungkinan seperti itu. Kami juga sudah, saya setiap ketemu dengan Dinas Pariwisata, Pak Kadisnya dengan beberapa itu kita terus berdiskusi tentang itu. Bagaimana kolaborasi ini itu tidak hanya merupakan program perikanan, tapi juga berkolaborasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan yang setara pemerintahan antar OPD segala macam itu dengan perhubungan. Terus kita lakukan dengan lingkungan hidup segala macamnya. Mengulas dan sampaikan Pak Emil tadi, saya memang kawasan konservasi kita di Kepri ini dalam RZUP 3K itulah kita alokasikan sekitar 3 juta hektar. Apabila nasional itu menargetkan ada 30 juta kawasan konservasi, maka Kepri ini penyumbang terbesar. 10% dari kawasan konservasi nasional ada di Kepri. Tapi memang kawasan konservasi, memang itu uniknya konservasi. Dalam konservasi ini boleh kita lakukan berbagai kegiatan, asal tidak merusak lingkungan yang telah kita sepakati bersama itu. Saja perikanan budidaya boleh, penangkapan ikan juga boleh, kegiatan pariwisata apa lagi, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu penelitian, pendidikan, kajian, lalu lintas kapal juga boleh, tidak terlalu ini. Intinya kita cukup komitmen menjaga lingkungan dan saling kita, kalau istilah orang Melayu ini kan kita bertimbang rasa bahwa ini kawasan inilah akan memberikan masa depan berkesinambungan, artinya sustainable development, pembangunan berkelanjutan itu kita sama menjaganya mulai dari kita menata lingkungan diri kita sendiri, apalagi saya sering sampaikan bahwa ini memang sampah ini ya sangat mengkhawatirkan, pencemaran di laut, apalagi kita ini berada di gerbangnya lalu lintas laut dunia. Kita ini berada percis di mulutnya Selat Malaka, kemudian berada percis di lalu lintas Alki 1 laut Indonesia, perdagangan dunia juga lalu lintas kapalnya luar biasa. Memang ini perlu kita jaga bersama-sama. Jadi kami sudah beberapa kali Pak Menteri bersama Pak Gubernur itu melihat langsung ini di garis-garis pantai tentang bagaimana kita harus memang menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga supaya pemanfaatan ini memberikan dampak yang besar kepada perekonomian, kepada masyarakat, tapi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan yang supaya berkesinambungan, supaya berkelanjutan. Itu yang barangkali yang perlu kita komitmen secara bersama-sama. Kita mengundang nih seluruh siapa saja kawasan budidaya ini, kita sudah ada 90.000 lebih kita alokasikan dalam RZ, tapi dengan ada 3 juta kawasan konservasi dan kawasan-kawasan lain ini kan bisa saja kita lakukan kegiatan-kegiatan ini. Kita juga sudah melakukan kajian nih kemarin. Karena keterbatasan sumber daya, waktu, kita sudah melakukan di 3 lokasi kabupaten kota khusus untuk komoditi rumput laut nih.
Pak Emil, sudah kita dapatkan data dasarnya itu 1,2 juta hektar. Itu kita kategorikan itu sesuai untuk dilakukan budidaya rumput laut. Bayangkan. 1,2 juta hektar laut Kepri, kita punya data belang itu kualitas airnya, tinggi gelombang, koordinatnya kita punya. Sudah kita miliki. Ada sama kita datanya. Kita mengundang nih apabila ada siapa saja, apakah itu nanti tataran pemerintahan, masyarakat, pelaku usaha, baik lokal maupun asing yang memang berminat, baik kita welcome, kita akan sama-sama di mana kira-kira menurut mereka, menurut kita secara bersama-sama akan kita lakukan kegiatan ini secara dalam skala ekonomi, skala yang benar-benar memberikan dampak kepada perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan nanti Pak Wahyu dan Pak Emil nanti ini menguatkan ini di tataran masing-masing. Oke, tapi Pak Wahyu, mungkin banyak dari anggota Dewan kita juga yang mengalokasikan mungkin dana pokirnya untuk bantuan nelayan dan juga kelompok budidaya. Apakah bantuan itu didasarkan pada kebutuhan para nelayan itu kah, atau disesuaikan dengan program dari DKP tadi yang sudah disampaikan? Baik. Ya, kami dari DPRD tentunya dalam menampung aspirasi masyarakat. Memang masyarakat nelayan ini banyak, terutama dari pulau-pulau ya. Kalau Batam masih terbatas lah, karena Batam juga dari tadi Pak Emil juga tidak menyebutkan nih Batam menjadi prioritas atau tidak, karena memang lebih kepada Lingga dan Anambas dan Karimun ya Pak ya. Karena Batam ini lebih banyak kawasan industri galangan ya. Padahal mungkin di Pulau Bulang dan juga Galang ya, mungkin Galang Ujung ini masih bisa, mudah-mudahan ada satu contoh nanti untuk budidaya. Nah, saya berharap memang di perbatasan mungkin antara Batam Lingga ataupun Batam Karimun ada satu tempat untuk sebagai contoh. Jadi sehingga inilah untuk pusat budidaya di Kepri ini sebagai wisata. Kemudian memang di sana juga edukasi yang lain ya. Dan ini endingnya adalah bagaimana ini bisa ekspor dan para nelayan seluruh Kepri ini melihat, oh ternyata ini berhasil. Jadi kesuksesannya itu ada. Nah tadi terkait dengan teman-teman di Dewan, emang banyak mereka yang aspirasi mereka ke arah sana. Namun ini dia nih, masalahnya adalah di awal ini kan padat modal. Tadi disampaikan oleh Pak Emil dan juga Pak Kadis. Kemudian ketika padat modal untuk budidaya, mereka terputus di tengah jalan. Inilah yang sehingga nih teman-teman dari teman-teman dari Dewan, ini aspirasi ini terkadang aduh nanti gimana kan seperti itu. Padahal ini perlu pembinaan, bukan pembinasaan ya gitu. Jangan sampai ada istilah ayam mati di lumbung padi kan begitu. Jadi kita ini tidak punya pendapatan atau tidak punya rezeki di sana, di apa namanya di laut, kelautan perikanan kita ini gitu. Nah ini yang kami dorong, mudah-mudahan nih ke depan nih anggaran dari Kepri ya, kemudian dari pemerintah pusat lebih banyak lagi, karena memang miris juga dari keterbatasan dari BBI tadi Pak Emil hanya 80 kelompok budidaya, sedangkan di Kepri ini cukup banyak tadi disampaikan 100-an ribu lebih ya, untuk RTP rumah tangga perikanan. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada sampel atau ada binaan, satu binaan yang memang difokuskan ke sana, kemudian ini menjadi tempat wisata dan edukasi dan lain-lain, saya kira ini lebih baik lagi. Dan BBI ini di Batam ini menjadi pusat rujukan yang saya tahu ya, rujukan dari daerah lain, provinsi lain Pak ya. Jadi menciptakan generasi pemuda-pemudi untuk penelitian itu di sini. Ini luar biasa. Tetapi Kepri sendiri belum mampu mengembangkan potensi karena ketersediaan anggaran yang kurang. Nah, ke depan sebenarnya Dinas Kelautan Perikanan Kepri ini tidak cocok lagi kalau seandainya anggaran di bawah 100 miliar. Paling tidak itu setengah triliun ya, 500, paling kecil lah 200 miliar, mereka bisa mengembangkan itu. Ya. Tadi disinggung Pak Kadis juga terkait dengan kedepannya pengelolaan rumput laut. Nah rumput laut sekarang ini ada di Batam, di Kepri ada, tetapi mereka ekspornya itu rumputnya. Harusnya kan paling tidak 50% bahan jadi, mungkin jadi tepung dulu. Sehingga memang ini bisa padat karya ya.
Seperti itu. Sehingga ini pengangguran yang saat ini Kepri ranking ketiga se-Indonesia ini bisa berkurang. Nah inilah memang perlu ada keseriusan. Keseriusan dari pemerintah daerah, juga pemerintah pusat. Ya, terutama nanti dalam PAD-nya sendiri, apakah ini mampu ke depannya didorong supaya pendapatan Kepri jauh lebih besar, bukan dari pajak kendaraan bermotor, tetapi memang dari hasil-hasil kelautan, perikanan atau maritim yang ada di Kepri. Tapi yang Bapak lihat sendiri mungkin bertemu dengan konstituen khususnya nelayan ya tadi yang mengadukan dan lain sebagainya itu untuk masyarakat yang mungkin belum belum memiliki minat ke situ gitu ya untuk dia bisa memanfaatkan kelautan kita. Apakah masyarakat Kepri sendiri mampu untuk bisa mereka memiliki hal itu gitu dengan tadi harus didorong untuk bisa? Ya, beberapa kali kami mengadakan kunjungan atau sidak dengan beberapa nelayan. Memang saat ini untuk budidaya ini jadi second line, artinya nomor 2 bukan prioritas karena pengetahuan mereka yang memang belum begitu mumpuni. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pola pikirnya adalah ini bagaimana merawatnya karena butuh pakan. Nah, pakannya mereka dari ikan-ikan rucah ya, ikan-ikan yang dari tangkapan yang diberikan gitu untuk budidaya. Sehingga ini pengetahuan-pengetahuan ini yang belum dimiliki oleh para nelayan ya, masyarakat. Nah, ini adalah tugas kami semua, mungkin tugas dari DKP untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Dan di sini juga ada perguruan tinggi kelautan perikanan. Inilah potensi-potensi ini kita dorong agar mereka betul-betul turun dan memahami, ya, turun ke masyarakat. Kita menjelaskan terkait betapa pentingnya, betapa sangat luar biasa potensi budidaya ini bisa menjadikan kita kaya raya, bukan hanya kaya tapi raya ya, bisa 7 turunan dari sana. Karena saat ini memang nilai-nilai ikan ekonomisnya itu tinggi gitu. Tapi memang di awal padat modal pun ini bisa diatasi sebenarnya kalau ada kerjasama yang baik antara pemerintah tentunya dengan masyarakat juga. Oke, kerjasama yang harus dibangun oleh pihak-pihak terkait. Mungkin sebelum break saya ingin tanya dulu ke Pak Emil. Pak Emil, mungkin dibanding dengan daerah lain, potensi budaya perikanan kita apakah masih bisa bersaing dengan daerah-daerah lain gitu ya, baik dari sisi tempat, alam maupun hasilnya gitu? Baik, Pak Putri. Jadi kalau dari segi potensi wilayah, dari segi geografis, fisik, alamnya, Kepri ini tidak kalah. Dan kalau berdasarkan studi juga bahwa untuk kegiatan budidaya laut ini kebanyakan udah di posisi sebenarnya kan kriterianya kan ada sangat sesuai dan tidak sesuai. Jadi tadi kalau Pak Agis menyampaikan potensi untuk rumput laut ada 1,2 juta, itu berarti hampir 20%-nya bisa dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Jadi kalau lihat potensi, saya tidak meragukan bahwa salah satu terbaik bisa dilakukan di Kepri. Saya dalam hal ini juga kami maksudnya di BPPL selain melakukan budidaya, kami juga memiliki kerjasama dengan pemerintah Korea dalam hal ini bagaimana mengembangkan budidaya Napoleon. Jadi memang Napoleon ini kan kita tahu bahwa ini adalah ikan CITES yang terbatas kuotanya untuk diperjualbelikan. Tetapi kami meneliti ini karena memang melihat bahwa di Kepri ini sebenarnya potensi benih itu sangat luar biasa, terutama di Natuna dan di Anambas. Jadi bagaimana kita bisa membudidayakan sampai ikan ini bisa memijah secara alami, nah itu menjadi mudah-mudahan nantinya harapannya posisi status kelangkaan dari ikan Napoleon ini bisa kita kurangi. Dan kita tahu memang ikan Napoleon ini secara ekonomis sangat luar biasa. Per kilonya di luar negeri itu di atas 1 juta. Jadi seandainya kita, karena memang hanya di
tempat-tempat tertentu yang khususnya Kepri inilah yang bisa kita budidayakan ikan Napoleon. Di samping itu ke depan juga kita juga harus bisa membaca peluang bahwa posisi Kepri ini sangat strategis. Kita itu berada di persimpangan, secara geopolitis juga sangat strategis. Karena memang hubnya semua kegiatan itu kan di Singapura. Posisi kita ini dekat dengan Singapura. Seharusnya kita bisa memanfaatkan posisi ini. Kita bisa, ya tentu saja ini bertahap. Kalau harapannya kita juga tidak hanya sebagai supplier bahan baku, tapi juga kita nilai tambah itu value added dari budidaya itu juga kita bisa tingkatkan. Jadi di pengentasan kemiskinan masyarakat yang tadi Pak Wahyu menyampaikan nomor 3 di Indonesia juga bisa kita entaskan dengan program kelautan dan perikanan. Jadi kita dorong supaya mereka itu bisa berbudidaya dengan budidaya yang tentu saja kita harus mempertimbangkan skala ekonomi. Jangan, tentu saja di sini kita harus bisa menggait investor dalam hal ini, Pak, karena memang skala ekonomi kembali lagi harus dilihat dalam perspektif tidak membatasi adanya investasi dari luar. Jadi kita juga bisa mendorong investasi. Dulu memang kegiatan budidaya ini cukup besar, ada dulu di daerah Kundur, itu ada Indomarin. Tetapi dengan adanya COVID terus menyebabkan keterbatasan demand terhadap ikan tersebut. Harapan saya dengan adanya pergerakan ekonomi yang semakin membaik, dan juga kemarin itu kan baru saja ada ekspor kepiting hidup ke Cina. Jadi itu berarti kan pasar direct from Batam sudah cukup banyak. Jadi dengan adanya posisi ini kita bisa mendorong kegiatan-kegiatan budidaya untuk bisa mencapai nilai ekonomis yang tinggi dan juga punya pasar yang spesifik juga di luar. Mungkin. Oke, kita akan lanjutkan, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Ada masih di catatan redaksi pemirsa, Bapak-bapak, karena kita sudah berada di penghujung acara gitu ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak, tentu kita harus memberikan mungkin closing statement dari masing-masing narasumber tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin dimulai dari Pak Said, silakan Pak. Baik, dari awal kita sudah mendiskusikan bagaimana besarnya potensi yang kita miliki. Tentu potensi yang kita miliki harus kita manfaatkan secara berkolaborasi. Berbagai stakeholder, kami sering menyebutnya ABCGM. Kolaborasi itu ada unsur akademisi, ya kan? Ada unsur bisnis, ada unsur masyarakat, community, ya kan? Ada unsur government, ya kan? Nanti baru ada unsur media. Seperti ini kan media punya peran besar nih. Di zaman sudah 4.0 begini, sudah zaman IT begini, tentu peran media sebagai penyebarluasan informasi positif, terutama kita berharap nanti ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku-bangku sekolah, di ruang itu diperankan oleh media. Jadi sekali lagi yang sampaikan, mari kita memanfaatkan potensi secara berkolaborasi, melibatkan 5 unsur tadi. Insya Allah akan memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan dan perekonomian, baik itu secara daerah maupun secara nasional. Kepri berkomitmen untuk itu. Dalam dokumen perencanaan, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa kita akan menjadi salah satu pendorong perekonomian nasional. Jadi oleh karena itu, kolaborasi stakeholder mulai dari pemerintah pusat dengan berbagai tataran pemerintahan dan berbagai kementerian lembaga, unsur-unsur pemerintah daerah. Yang paling penting itu adalah bersama-sama teman legislatif dan pelaku usaha. Jadi barangkali itu, mari kita sama-sama menguatkan ini untuk optimalisasi potensi yang telah kita miliki. Oke, terima kasih Pak Said closing statementnya. Mungkin silakan Pak Wahyu closing statement untuk tema kali. Selaku wakil rakyat tentunya, ini harap memang masyarakat di Kepri ini yang mayoritas itu adalah nelayan, ya. Kita punya 7 kabupaten kota, mungkin di luar kota Batam dan Tanjung Pinang, ini rata-rata mereka nelayan. Dan Kepri sendiri sudah dicanangkan sebagai permata biru utara. Dari utara. Ya. Ini harus betul-betul memang harapan saya ini terjadi, paling tidak 3 tahun yang akan datang, ini sudah terwujud. Sehingga Kepri ini mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan PAD dari sana untuk kesejahteraan masyarakat di Kepri. Yang namanya pendidikan bisa tentu SMK, kemudian perguruan tinggi ini bisa digratiskan semua. Kemudian kesehatan juga sama, ya. Nah, ini harapannya seperti itu karena memang potensi kelautan perikanan di Kepri ini sangat luar biasa yang ini belum digarap secara maksimal dan optimal. Nah, jadi kami berkolaborasi antara kami sebagai legislatif ini mendorong eksekutif untuk bareng-bareng ayo kita wujudkan. Nanti kita ke depannya bagaimana ini untuk anggaran Dinas Kelautan Perikanan lebih besar lagi. Karena arahnya sudah jelas, kita berada di lumbung ikan yang luar biasa. Makasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas closing statementnya. Silakan Pak Emil. Mbak Putri, jadi sama-sama kita simpulkan bahwa kita itu tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita sekarang di era yang canggih ini, kolaborasi yang harus melibatkan semua pihak itu sangat penting. Temu muka seperti ini untuk tidak cukup hanya dengan by phone, tetapi memang temu muka seperti ini sangat kita butuhkan. Karena temu fisik ini ide-ide yang kadang-kadang tidak muncul, bisa muncul. Jadi kami selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tentu saja tidak bisa bekerja sendiri di sini Bapak-bapak dan Pak Kadis, Pak Wahyu. Tentu saja kami minta bantuan juga ke Bapak supaya juga program kita sama-sama mencapai sasaran, sama-sama bisa support. Karena memang namanya program pemerintah itu stimulan. Jadi kalau stimulan sama stimulan didorong bisa jadi lebih besar.
Jadi kita harus saling berkolaborasi antara semua pihak. Tadi juga disampaikan bahwa di Kepri ini ada universitas negeri. Itu perlu kita dorong. Namanya juga Universitas Maritim. Itu yang posisi ini yang jadi potensi yang kita perlu dorong. Alhamdulillah kami setiap tahunnya, dan sekarang ini juga anak-anak dari Umrah juga lagi magang di Balai Bapak. Jadi cukup banyak setiap tahunnya kami juga mendorong riset kolaboratif, tidak hanya dengan mahasiswa tetapi juga antar kita, supaya potensi yang ada di Kepri ini bisa sama-sama kita manfaatkan. Dan kita kembali lagi bahwa 96% itu menjadi sumber pencarian, sumber ekonomi utama untuk Kepri. Oke, Pak Emil, Pak Wahyu, Pak Said, terima kasih berkenan hadir ke studio dengan tema optimalisasi program kelautan dan perikanan. Tentu ini sangat-sangat mungkin memberikan manfaat ya untuk masyarakat banyak yang melihat tayangan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Putri Amidi, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.